Pemirsa, selamat berjumpa lagi dengan Mas Guru. Pada kesempatan malam hari ini, kita kedatangan narasumber dalam acara Bima Nusantara, Bincang Dhamma Nusantara. Pemirsa sekalian, bahwa saya Mas Guru, anggota Pergabi dari Jambi. Dan saya sapa dulu. Selamat malam, Namo Buddhaya, Pak narasumber. Namo Buddhaya. Terima kasih. Sekarang saya persilahkan untuk narasumber memperkenalkan dirinya. Monggo. Baik, sahabat Bima Nusantara, selamat malam, Namo Buddhaya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Kesit Sartono. Saya tinggal di Lampung, tepatnya di Kabupaten Pesawaran. Kelahiran saya tepatnya di tahun 1980 dan saat ini memiliki anak 2. Sementara itu dulu perkenalannya. Oke, terima kasih. Jadi pemirsa, ini orang Lampung. Artinya orang lahir di Lampung gitu. Kemudian Pak narasumber, apakah narasumber ini menjadi guru atau menjadi apa? Karena saya informasinya agak begitu kurang begitu. Jadi sesungguhnya Pak narasumber ini sebagai apa gitu awalnya? Baik, sebenarnya profesi saya saat ini sebagai penyuluh, tetapi sejak tahun 2003, pada tahun 2003 sampai 2008 saya juga pernah menjadi guru, tepatnya di Provinsi DKI Jakarta. Nah, pada saat saya menjadi guru itu pada saat sedang kuliah ya, semester 3 waktu itu, semester 3 saya mulai menjadi guru, semester 5 maaf. Pada saat itu saya semester 5 mulai menjadi guru. Yang pertama di SD Sariputra di Jakarta Barat ya. Sekarang sekolahnya sepertinya sudah tutup itu. Mengajar SD sampai dengan SMA tahun 2003 sampai 2004. Kemudian menjadi guru di SD sampai SMA di Pusaka Abadi tahun 2004 sampai dengan 2008 di Jakarta Utara, Teluk Gong tepatnya ya. Nah, kemudian tahun 2008 saya diterima menjadi pegawai negeri sipil, tepatnya di Kabupaten Lampung Barat menjadi penyuluh tahun 2008 sampai dengan akhir 2016. Nah, kemudian 2017 sampai dengan sekarang saya menjadi penyuluh agama Buddha di Kabupaten Pesawaran. Itu riwayat pekerjaan saya. Oke, apa suka dukanya menjadi guru agama Buddha? Suka dukanya kira-kira? Ya, pada saat menjadi guru itu memang sukanya ya karena saya lebih banyak mengajar SD waktu itu ya, 2004 sampai 2008. Itu kebanyakan saya di SD-nya, SMA ada teman cuma di 2003 sampai dengan 2004. Nah, karena ngajar SD itu memang luar biasa ya, sukanya ya kita berkumpul dengan anak-anak yang masih polos begitu ya, masih polos, masih apa ya, seperti memandang guru itu seperti memandang orang tuanya gitu. Ya, ada kedekatan emosional dengan anak-anak itu. Untuk ngajar SD itu seperti itu senangnya begitu. Jadi ada hubungan emosional lebih dekat lagi lah, lebih dekat dengan anak-anak didik. Itu pengalaman saya waktu menjadi guru. Oke ya. Sekarang Mas narasumber, ada enggak cerita inspiratif dari narasumber, barangkali bisa untuk menjadi inspirasi buat Bapak Ibu guru atau buat pelajar Buddhis Nusantara? Cerita inspiratifnya apa? Silakan Pak narasumber. Baik,
Kalau cerita inspiratif ini yang lebih banyak, yang karena ini masih hal yang baru ya, menurut saya masih lebih ingatannya lebih teringat karena masih baru ini ya, terjadi baru-baru ini. Jadi yang lebih menginspiratif ketika saya menjadi penyuluh ini, ketika menjadi penyuluh di mana saya sedang uji coba sebenarnya, ada salah satu tempat wihara di tempat saya itu, saya uji coba bagaimana memotivasi umat Buddha ini lebih peduli dengan wihara, lebih rajin datang ke wihara. Jadi ada beberapa strategi yang kami lakukan. Yang pertama, kami adakan namanya dana sosial. Jadi dana sosial itu kita kumpulkan di dana paramita. Sebagian dari dana paramita kita khususkan untuk dana sosial. Nah, dana sosial ini kita gunakan untuk pembuatan peti jenazah. Nah, kami sampaikan ke umat bahwa dana sosial ini kita gunakan untuk membeli peti jenazah dan akan digunakan oleh seluruh umat Buddha di wihara tersebut. Jadi Bapak Ibu, supaya nanti tidak perlu membeli peti jenazah, cukup Bapak Ibu datang ke wihara, berdana 1.000, 2.000 itu sangat berarti, akan digunakan oleh seluruh umat Buddha di wihara tersebut. Nah, ketika Bapak Ibu rajin ke wihara, rajin berdana paramita, otomatis sebenarnya kita sendiri yang pakai. Semuanya akan mengalami namanya meninggal dunia, pasti akan pakai. Jadi Bapak Ibu kalau rajin ke wihara, itu sebenarnya kita selain menambah perbuatan baik, kita puja bakti, juga mempersiapkan diri sebenarnya untuk keluarga kita sendiri atau diri kita sendiri ketika nanti sudah tiba saatnya meninggal dunia. Saya sampaikan begitu, itu salah satunya. Terus kemudian kami juga mengajak umat, khususnya dalam rangka menjelang Waisak ini ya, setiap malam itu kita adakan patidana, kita gilir karena umat kami ada 42 kakak yang saya buat uji coba ini. Ada 42 kakak, jadi kalau 1 bulan kita bagi 3 keluarga. 3 keluarga kita limpahkan jasa kebaikan seluruh umat untuk 3 keluarga ini, patidana untuk 3 keluarga. Ya. Jadi saya pastikan 100% mereka datang ke wihara, walaupun ada bolongnya ya, ada bolongnya. Maksudnya enggak setiap hari datang enggak, tapi minimal dari 100% 42 keluarga itu pasti dalam waktu 1 bulan ini pernah datang ke wihara. Karena saat patidana itu keluarga tersebut harus datang ke wihara dan nanti menuangkan secara simbolik, menuangkan air dari gelas yang penuh ke gelas yang kosong dan dikasih tempat di barisan paling depan. Nah, ini ternyata memang luar biasa, ada perubahan lah ya, yang tadinya nggak pernah kelihatan di wihara jadi datang ke wihara minimal sekali 1 bulan, itu sudah luar biasa saya anggap gitu. Jadi ini trik-trik saya untuk membuat umat peduli dengan wihara, untuk datang ke wihara. Nah, kemudian karena saya anggap ini ada perubahan, saya tularkan ke wihara-wihara sekeliling. Tentunya saya koordinasi dengan majelis setempat ya, majelis setempat nanti yang menghimbau supaya ya lebih sejalan, karena itu umat sebenarnya punya majelis. Jadi saya sampaikan masukan-masukan. Terus kemudian pada saat menjelang Waisak seminggu sebelum Waisak, umat kami, umat di tempat saya itu saya himbau untuk memasang bendera Buddhis. Itu tahun 2017. Nah, karena umat banyak yang belum punya bendera Buddhis waktu itu,
kemudian kita bantu koordinir, kita bantu buatkan dengan biaya yang murah, karena kalau buat banyak kan pasti lebih murah ya. Nah, kemudian umat juga sepakat mau. Nah, sekarang dari tahun 2017 itu setiap menjelang Waisak, seminggu menjelang Waisak itu dan setelah Waisak, seminggu setelah Waisak, bendera Buddhis pasti sudah berkibar di depan rumah umat Buddha. Dan ini semarak begitu ya? Ya, lebih semarak. Karena apa? Karena menurut saya itu adalah untuk mempopulerkan simbol-simbol Buddhis di kalangan umat Buddha sendiri dan untuk masyarakat umum. Tentunya kalau bukan kita yang mempopulerkan, mau siapa lagi? Nah, ini sangat luar biasa lah. Jadi nambah semarak, bahkan dicontoh juga oleh umat yang lain ketika di bulan Desember kemarin pada saat hari raya umat Kristen ya, gitu ya. Saya lihat mereka juga pasang umbul-umbul gitu, pasang umbul-umbul. Jadi kalau umat Buddha kan pasang bendera Buddhis dan umbul-umbul. Jadi luar biasa memang. Kalau mungkin teman-teman nanti datang ke Pesawaran di Lampung ketika hari raya Waisak, ya seperti itu, semarak. Jadi di jalanan sudah luar biasa, apa ya, nambah semangatnya Waisak itu. Itu terjadi di ini ya, di Kabupaten Pesawaran yang ada wiharanya begitu kali ya, yang setiap umat Buddha yang ada di Kabupaten Pesawaran diharapkan seperti itu begitu ya? Ya, ya sementara ini memang di Pesawaran, di umat Buddha di Pesawaran memang kita himbau begitu, dan sudah 80% lah umat Buddha sudah punya punya bendera Buddhis. Nah, kemarin waktu pertemuan di provinsi beberapa hari yang lalu, saya menyampaikan ke majelis Pesawaran untuk menularkan hal ini ke Provinsi Lampung. Maksudnya biar Provinsi Lampung ini semuanya seperti itu. Nah, kemudian MBI Pesawaran kemarin sudah menyampaikan di forum untuk bisa mencontoh di Pesawaran ini supaya untuk memasang bendera Buddhis supaya semarak Waisak itu. Nah, kemudian selanjutnya tentang Atasila. Ini yang menurut saya sudah membuat perubahan luar biasa di tempat kami khususnya ya. Jadi memang sebulan sebelum hari raya Waisak kita berkewajiban, dalam tanda kutip, bukan wajib ya, kita berkewajiban, saya sampaikan berkewajiban untuk menjalankan Atasila. Nah, saat ini sudah terlihat perubahannya ketika ada salah satu tokoh misalnya tidak Atasila, mau makan aja misalnya ketemu sesama umat Buddha agak nyumput-nyumput lah gitu, malu gitu. Adik, efeknya sudah seperti itu. Jadi kita sudah tanamkan beberapa tahun yang lalu. Tentunya Majelis Budayana, terima kasih juga sudah bisa kolaborasi lah, kita bisa ngobrol bareng dan bisa jalankan bareng program ini. Jadi ketika misalnya saya makan di kelihatan orang gitu ya, lewat jam 12 itu rasa nggak enaknya sudah ada. Jangan-jangan dilihat sesama umat Buddha kalau saya nggak puasa, nggak Atasila gitu. Jadi sudah mulai seperti itu. Nah, saya ingin hal ini tertanam oleh umat Buddha bahwa Atasila ini memang kita punya kewajiban lah untuk menjalankan Atasila itu. Ini menurut saya perubahan yang positif lah, itu sih yang selama ini sudah terjadi di Pesawaran. Itu Oke. Ya. Luar biasa cerita inspirasi dari seorang narasumber. Ada satu hal yang menarik sesungguhnya. Kalau boleh saya tahu, pelaksanaan untuk himbauan, untuk dana sosial, kemudian patidana, kemudian memasang bendera Buddhis itu baru-baru ini atau memang sudah lama begitu kira-kira? Ya. Kalau pasang bendera Buddhis itu sejak tahun 2017. Tahun 2017 itu saya juga menyarankan berkoordinasi dengan majelis tempat bagaimana kalau setiap umat itu bisa punya pratima.
di depan rumah gitu ya. 2017. Tapi dengan beberapa pertimbangan karena Pratima juga nggak murah ya, mahal. Jadi kita juga nggak bisa mewajibkan lah, nggak bisa menyerukan itu terlalu karena berkaitan dengan dana, dengan anggaran. Jadi ya himbauan aja, siapa yang mampu monggo. Karena apa? Tujuan saya sampaikan alasannya karena itu adalah untuk menanamkan apa ya, rasa percaya, rasa sadar kepada Buddha Dhamma Sangha. Karena saya lihat di pesawaran juga ada yang, maaf ini, satu keluarga ini yang Buddhis tinggal orang tuanya. Yang Buddhis tinggal. Ada yang seperti itu. Nah, saya kemudian berpikir, seandainya mereka ada Pratima, nah nanti ketika orang tuanya sudah tidak ada ya, maaf ini, sudah meninggal dunia, artinya sudah nggak ada generasi berikutnya. Nah, saya ingin melihat Pratima ini dihancurkan, dibuang atau tidak. Nah, ketika nanti misalnya ini ya, misalnya dibuang, nah itu bisa buat kita sampaikan ke umat kita, Bapak Ibu, supaya Pratima di depan rumah kita ini tidak hilang, Bapak Ibu harus mempertahankan Dhamma melalui anak-anak kita, melalui ajaran Buddha melalui anak-anak kita. Ya jangan sampai lompat pagar kan gitu. Saya sampaikan gitu, tapi memang karena terkendala dengan biaya, ya saya ya sementara ini memang bendera Buddhis dulu lah yang terjangkau, yang 20.000, 15.000 bisa terjangkau gitu ya. Jadi kalau Pratima memang ya lebih mahal, jadi umat kita memang umat di desa ya, di desa ya ekonominya nggak semuanya mampu. Jadi ya kita nggak terlalu menekankan itulah. 2017 itu ide itu saya sampaikan ke Majelis Budayana di kabupaten setempat. Kalau Atasila memang sudah dari 2018 kalau nggak salah itu, tapi belum kita belum kita terlalu gaungkan, baru himbauan. Nah sekarang kan sudah sama-sama kita masifkan lah itu, kita gaungkan sama-sama gitu. Kita gaungkan sama-sama. Jadi sekarang mulai tahun ini saya lihat umat Buddha kalau makan di luar, ya ini sepengetahuan saya langsung. Jadi ketika nggak ada Atasila ini agak nggak enak gitulah, mau mengeluarkan ngerem ada rem gitu lagi. Itu jadi sudah mulai kelihatan dampak positifnya lah. Oke. Jadi demikian pemirsa, sungguh luar biasa. Dengan Pratima diharapkan orang tidak lompat pagar. Luar biasa cerita inspiratif dari narasumber kali ini. Kemudian kalau digali lebih dalam, saya pikir memerlukan waktu yang lama, kan begitu. Jadi untuk kali ini kita akan ke materi, yaitu mengenai apa sih sebab-sebab Dhamma itu ditinggalkan oleh umat manusia. Jadi pemirsa, kita ikuti penjelasan dari narasumber kali ini. Kami persilahkan untuk Mas narasumber, silakan. Baik, terima kasih sahabat Bima Nusantara. Ada beberapa sebab memang ditinggalkannya ajaran Buddha, yang salah satunya terdapat dalam Saddhamma Patirupaka Sutta. Di situ dijelaskan bahwa Dhamma sejati bisa ditinggalkan, bisa lenyap dari bumi ini ketika munculnya Dhamma palsu. Artinya saat ada Dhamma palsu, yang bukan Dhamma dikatakan Dhamma, yang bukan kebenaran dikatakan kebenaran, itu terus diyakini, dilakukan, nah Dhamma sejati ini akan ditinggalkan. Dan lebih lanjut, ketika 4 kelompok umat Buddha, yaitu biku, bikuni, upasaka, dan upasika, sudah tidak lagi menghormat Buddha, artinya sudah tidak mau puja bakti, sudah enggan datang ke wihara,
maka itu juga salah satu penyebab Dhamma ini ditinggalkan. Jadi makanya tadi saya sampaikan, saya ingin umat ini peduli dengan wihara, rajin berwihara, yaitu dengan beberapa strategi. Tentunya saya juga sering ngobrol-ngobrol dengan teman-teman adalah ya ketemulah, kemudian terinspirasi trik-trik apa yang bisa kita lakukan. Nah kemudian ketika 4 kelompok tadi, biku, bikuni, upasaka, dan upasika sudah tidak lagi menghormat Dhamma, yang kedua ya, tidak lagi menghormat Dhamma, artinya tidak lagi menjalankan Dhamma, tidak menghormati ajaran-ajaran Buddha, ya diseleweng-selewengkan lah kata-kata Dhamma ini, diseleweng-selewengkan dengan bahasa-bahasa yang kurang tepat. Itu juga sebagai penyebab ajaran Buddha ini ditinggalkan oleh manusia. Nah, umat Buddha sendiri juga punya peranan untuk mempertahankan itu. Kemudian selanjutnya, jika 4 kelompok tadi, umat Buddha tadi sudah tidak menghormat sangga, baik para bikunya sendiri, upasaka dan upasika sudah tidak menghormati sangga, itu juga penyebab ditinggalkannya ajaran Buddha. Para bikunya sudah nggak menghormati komunitasnya, para bikuninya sudah tidak menghormati komunitasnya, umatnya ketika ada anggota sangha datang juga sudah nggak hormat, nggak dilayani dan sebagainya. Itu juga salah satu penyebab Dhamma ini ditinggalkan. Kemudian selanjutnya, ketika 4 kelompok tadi sudah tidak menghormati lagi sila, tidak lagi menjalankan sila. Nah makanya juga saya tekankan di Pesawaran sudah mulai, ya saya lihat sih di seluruh Indonesia umat Buddha sudah mulai menggaungkan kata sila ya. Nah ini penting sekali karena itu untuk mempertahankan Dhamma itu bisa bertahan lama. Salah satunya adalah ketika 4 kelompok tadi ini masih menghormati sila itu. Kalau sudah nggak menghormati sila, Dhamma ini akan ditinggalkan oleh manusia. Dan yang terakhir adalah jika 4 kelompok tadi sudah nggak mencintai ketenangan, yaitu meditasi, sudah tidak mau menjalankan meditasi, sudah nggak suka dengan ketenangan, itu juga penyebab ditinggalkannya ajaran Buddha. Jadi menurut saya penting sekali bahwa Buddha Sasana ini supaya bisa bertahan lebih lama, karena Sang Buddha menyampaikan ada dalam sutta, ada dalam penjelasan yang Buddha bahwa Dhamma ini hanya akan bertahan selama 5.000 tahun. Sedangkan ini sudah separuhnya ya, separuh lebih bahkan. Nah ini supaya Dhamma ini bisa bertahan lebih lama, kita umat Buddha punya tanggung jawab besar untuk mempertahankan Dhamma ini. Karena apa? Dhamma ini bukan hanya untuk umat manusia. Karena isi ajaran Buddha sebenarnya adalah untuk alam semesta. Contohnya sila pertama, kita bertekad untuk tidak membunuh. Ketika kita tidak membunuh, tentunya makhluk lain akan senang dengan tekad kita. Artinya makhluk lain itu tidak tersakiti oleh perbuatan manusia yang betul-betul sudah menjalankan Dhamma, ajaran Buddha. Ini makanya penting sekali Dhamma kita pertahankan, karena bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk manusia, bahkan untuk makhluk lain, untuk alam semesta. Bahkan dalam wilayah Pitaka juga para bhikkhu tidak diperbolehkan untuk membuang air sembarangan, menebang pohon sembarangan dan seterusnya ya. Jadi alam semesta. Jadi Dhamma ini memang untuk alam semesta. Itu makanya tanggung jawab kita bersama umat Buddha adalah untuk mempertahankan Dhamma supaya Dhamma ini bisa bertahan lebih lama, tidak hanya 5.000 tahun, syukur-syukur bisa sampai 10.000 tahun. Walaupun di sutta yang lain dalam Cakawati Sihanada Sutta sebenarnya Dhamma ini bisa ditinggalkan karena kemerosotan moral ya, karena kemerosotan moral di situ dijelaskan ketika moral manusia menurun ya Dhamma ini nanti akan ditinggalkan. Nah makanya penting sekali
kita untuk menguatkan moral kita lebih baik lagi supaya damai ini tetap bertahan. Itu terima kasih. Luar biasa. Jadi penjelasan singkat, padat begitu, dan isinya damai. Artinya apa pemirsa? Bahwa ada sebab untuk damai itu ditinggalkan oleh manusia. Namun tadi di dalam cerita inspiratif tadi itu sudah diceritakan bahwa kalau misalnya salah satu penyebab dari damai itu ditinggalkan itu karena jarang kewihara, maka narasumber sudah mengatakan ada trik untuk supaya orang ke wihara. Luar biasa, ini menjadi suatu inspiratif buat kita bagaimana supaya orang rajin ke wihara. Kemudian Pak narasumber, kalau boleh saya tahu bahwasanya upaya apa yang selain dari yang sudah 4 tadi diceritakan oleh Pak narasumber. Jadi intinya ada mungkin ini merupakan batu loncatan untuk menuju Waisak Abdi Negara dan Pelajar Buddhis Nusantara. Apa sih kesan Waisak buat Pak narasumber? Kesannya apa Waisak buat narasumber? Ya, kesan Waisak untuk tahun ini bagaimana kita tingkatkan sila kita. Yang tadinya kita menjalankan 5 sila, coba untuk ke depan kita tingkatkan menjadi 8 sila. Intinya kita jaga hati kita, pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita tumbuhkan untuk lebih baik lagi. Yang jelas Waisak ini kita contoh nilai-nilai dari Buddha Gautama, dari guru kita. Bagaimana beliau seorang raja meninggalkan keduniawian hingga untuk mencari kebebasan. Nah, itu kalau kita renungkan, renungkan ke dalam hati, ini luar biasa. Jadi sebenarnya adalah kuncinya bagaimana kesan Waisak ini kita perbaiki moral kita yang dulu kurang baik, sekarang kita tingkatkan lagi lebih baik. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Pemirsa, dapat saya simpulkan sedikit supaya tidak lupa apa yang dibahas pada malam hari ini, yaitu intinya adalah di samping cerita inspiratif tadi, pertama adalah dhamma itu akan ditinggalkan orang jika pertama orang jarang ke wihara, kemudian ada diselewengkan, kemudian sudah tidak menghormat sangga, kemudian tidak mencintai ketenangan, dan yang terakhir adalah tidak mencintai ketenangan. Artinya itu maka dhamma akan ditinggalkan. Cuma intinya bahwa narasumber sudah membuat agar dhamma itu tidak ditinggalkan oleh manusia, yaitu dengan jalan bagaimana umat untuk rajin ke wihara. Jadi demikian pemirsa Bima Nusantara pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi buat kita semua, yaitu bagaimana cara mempertahankan dhamma, yaitu berguna bagi manusia bahkan bagi semua makhluk. Dan saya pikir itu pertemuan kita pada malam hari ini. Tetapi jangan lupa subscribe, share, komen di Humas Pergati. Terima kasih atas segala perhatian dan terima kasih Mas narasumber yang sesungguhnya mungkin ada orang bertanya-tanya siapa narasumber kita hari ini karena kok agak mirip mukanya dengan moderator. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Pak narasumber dan saya akhiri dengan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.
Waisak semua. Selamat berbahagia, salam sejahtera, selamat Hari Suci Waisak. Selamat bahagia, damai tentram sentosa, damai bahagia dalam